Halo geng, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel NonMTP. Kali ini kita akan melanjutkan membahas cerita Sakamoto Days di chapter 231. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja ke pembahasan. Setelah si polisi kalah dan langsung diikat tanpa basa-basi, Nenek Mia dan Lu Shaoteng pun sedikit lega atas kemenangan mereka. Dan Nenek Mia langsung menanyakan kabar ke Lu Shaoteng. Dan Lu Shaoteng menjawab, ia tidak apa-apa. Akan tetapi, Lu Shaoteng masih bingung siapa yang telah menyelamatkan nyawanya dari polisi itu dan menembak dengan jarak sejauh itu. Dan Lu Shaoteng berpikir kalau yang telah melakukannya ialah Heisuke. Dan Lu Shaoteng pun berdoa agar Shin, Sakamoto dan istrinya, begitu juga anaknya baik-baik saja. Manusia bertopeng dan Kumanomi juga berhasil dikalahkan oleh Heisuke dan Kamihate dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Akhirnya bisa bernapas lega untuk sementara waktu. Dan Kamihate pun berbicara dan mengakui kemampuan Heisuke dari kemampuan tembakan jarak jauh dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Kamihate menganggapnya sudah setara dengan dirinya. Ketika Kamihate mau menawarkan Heisuke untuk masuk order, Heisuke malah keburu tumbang gara-gara kehabisan banyak darah. Mau tak mau, Kamihate menggendong pemuda tersebut menuju ke tempat perawatan agar Heisuke segera disembuhkan. Namun, saat di perjalanan keduanya dikejutkan oleh pemandangan unjuk rasa di mana para pendemo kebanyakan membawa bendera logo, tapi bukan logo bajak laut, melainkan logo slur. Heisuke pun lantas bertanya kepada salah satu orang tersebut. Dia mengatakan bahwa Jepang sudah tamat. Heisuke bahkan bisa mendengar ada warga yang berorasi kalau ia baru saja membunuh bosnya di tempat kerja. Bahkan ada ibu-ibu yang berteriak mendukung kebijakannya karena telah membela mereka yang lemah. Mendengar itu, Heisuke sampai merasa tak percaya kalau moral masyarakat bisa turun serendah itu dan mempercayai slur dengan asosiasi barunya. Heisuke pun berteriak kepada semua orang yang membawa bendera logo slur, kalian semua ini aneh. Asosiasi itu kelompok pembunuh bayaran. Mereka jahat. Dengan suara yang sangat lantang. Dan ternyata orang yang ditanya Heisuke tadi termasuk pendukung slur juga. Dan Kamihate langsung memukul orang itu dengan ujung senapangnya. Dan Kamihate tak tahan lagi, memutuskan untuk buru-buru membawa Heisuke pergi dari situ. Heisuke pun berbicara dalam hati, padahal baru saja mengalahkan salah satu anggotanya. Sekarang sudah ada lagi yang membuat onar. Situasi unjuk rasa tersebut rupanya dipicu oleh tindakan penguncian pistol yang membuat para warga tak lagi bisa menembak. Gara-gara itu terjadi unjuk rasa di berbagai daerah, yang bahkan beberapa di antaranya mulai berbuntut pada kerusuhan. Para sekutu Sakamoto yang terdiri dari Amane, Mafuyu, Seba, Toramaru, dan Kaji sendiri kebetulan menonton berita tersebut dari siaran TV di markas JCC. Ada yang merasa kalau tindakan penguncian pistol ini adalah pemicu untuk membuat hasrat buas masyarakat semakin menjadi-jadi. Amane pun berpikir kalau situasi ini mirip dengan tempat dulu ia dibesarkan. Semua orang cuma ditipu sampai kehilangan jati diri dan rasa kemanusiaannya. Dari situlah Amane bertekad kalau kali ini mereka akan melakukan hal sama seperti yang dulu Sakamoto lakukan, bertindak baik, menghentikan kegilaan tersebut sebelum merembet lebih jauh. Saat Amane dan geng sedang membicarakan masalah kerusuhan di TV dan berbicara tentang dirinya di masa lalu, mereka dikejutkan oleh pasangan kembar yang berbicara dengan bahasa, yaitu logat Kansai. Nah, mereka adalah Saionji bersaudara yang dulu sempat direkrut oleh Gozu ke dalam organisasi Uzuki.
Pada awalnya semua berjalan biasa saja. Sampai si perempuan itu tiba-tiba menembaki semua orang dengan senapan mesinnya. Dan ia sangat senang dengan kelakuannya itu. Untungnya Amani dan geng masih sempat menghindar serangan, tak ada yang terluka. Dan saudara laki-laki gadis itu sendiri cuman bisa minta maaf atas kelakuan kerabatnya tersebut. Dari situlah Amani mulai sadar siapa yang sedang berada di depan mereka semua. Rupanya pasangan kembar yang terkenal karena nilai mereka di pelatihan JCC adalah nilai yang paling tinggi dalam sejarah. Saat mendengar ucapan Amani yang tahu siapa dirinya, Sina menanyakan pada saudaranya siapa yang akan mereka bunuh kali ini. Pria itu pun langsung mengecek catatannya dan menjawab kalau mereka sekarang ditugaskan untuk membunuh orang-orang yang punya keterkaitan dengan toko Sakamoto. Mendengar hal itu, Sina cuma memasang wajah tak puas. Ia sendiri berkata, harusnya tak masalah membunuh sebanyak-banyaknya agar target mereka tercapai lebih mudah. Dari situlah Amani dan geng harus bersiap menghadapi si pembunuh kembar tersebut dan kekuatannya yang belum diketahui saat ini. Nah, itulah pembahasan Sakamoto Days chapter 231. Awal dari pertarungan Amani dan geng melawan pasangan kembar Saionji. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka. Dan saya akan melanjutkan chapter-chapter selanjutnya. Dan terima kasih.